Kita berkunjung Nazulul Hadhiqatal Uzma Bogor. Kita berkunjung ke kebun raya Bogor ya. Kita berkunjung ke kebun raya Bogor. Nazurul Hadhiqatal Uzma Bogor. Kita berkunjung ke kebun raya Bogor. Nastami'u wa nataharraku minal madrasah. Kita berkumpul. Nastami'u, kita berkumpul. Nastami'u, kita berkumpul. Wa nataharraku, dan kita berangkat. Minal madrasati, dari sekolah. Atau lebih detailnya dari sekolahan. Minal madrasati, dari sekolahan. Fi sa'atil khamisati shabahan, tepat jam 5 pagi. Fi sa'atil khamisati shabahan, tepat jam 5. Shabahan itu artinya pagi. Makanya kadang-kadang ada sapaan sobahus surur, selamat pagi. Jadi selamat pagi itu sobahus surur. Oke. Jadi ini tujuannya tadi kemana? Ke kebun raya Bogor. Oke. Hadzal makanus siyahi ba'idun an Jakarta. Ya. An Jakarta sudah? An siyahi an Jakarta. Hadhihi siyah. Nastami'u wa nataharraku minal madrasati fi sa'atil khamisati shabahan. Hadzal makanu siyahi, ini tempat yang jauh. Hadza makanu siyah ba'idun, ini tempat yang jauh. An Jakarta, dari Jakarta. An Jakarta, dari Jakarta. Hawala salasi sa'atin bisayyarah, kurang lebih 3 jam. Hawalai salasi sa'atin, kurang lebih 3 jam. Bisayyarah, dengan kendaraan. Bisayyarati, dengan kendaraan. Jauh nggak kira-kira perjalanan 3 jam itu? Sangat jauh sekali. 3 jam itu kalau ditempuh dengan kaki mungkin bisa 1 hari 1 malam. Tapi kalau ditempuh dengan kendaraan bisa perkiraan kurang lebih 90 atau 80 kilometer. Jadi sini Surabaya lah. Sini Surabaya itu antara 3 jam atau 2 jam. Itu kendaraan normal, maksudnya nggak sampai ngebut. Beda lagi kalau naiknya itu ngebut, yang harusnya 3 jam bisa ditempuh 1 jam ya. Apalagi metodenya nggak ngebut tapi ngilang, pakai jurus namanya seipi angin. Sekali hentak begitu nyampe Surabaya. Ada. Ini dulu orang-orang salafun sholeh, orang-orang tua kita dulu itu sering menjalankan hal-hal yang seperti itu, bahkan punya ilmunya kayak begitu itu punya. Contoh Wali Songo misalnya. Wali Songo itu ketika kumpul dari berbagai penjuru dalam jam yang sama
waktu yang sama itu bisa langsung kumpul. Ini kan namanya ilmu melipat bumi. Jadi istilah para pendekar itu sepi angin. Jadi jalan tidak hanya hitungan detik. Ada lagi Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman itu pernah dalam sebuah kisahnya di Al-Quran itu berbicara langsung dengan seekor burung, namanya burung hudhud. Coba dari jauh saja Nabi Sulaiman itu mampu mendeteksi keberadaan burung hudhud. Bisa nggak kita sekarang mendeteksi hal-hal yang jauh dari kita? Nggak bisa, apalagi burung. Wah, sulit sekali. Zaman punya burung hilang, ya, burung dara misalnya, itu terbang ke angkasa, sekali terbang ya sudah, alamat kalau nggak kembali berarti hilang. Kita nggak bisa komunikasi. Ya. Tapi kalau Nabi Sulaiman bisa. Inilah Allah ketika memberikan kelebihan ilmu kepada hamba-hambanya. Lanjut. Hawalai salati sa'atin bisayyarah. Hadza fikratun jayyidatun. Soekarno, ini pemikiran yang bagus. Hadhihi fikratun jayyidatun. Ini pemikiran yang bagus. Ide gagasan yang luar biasa bagus. Jika kalau kita mau rihlah, mau perjalanan agak jauh, maka segala sesuatunya harus kita persiapkan. Termasuk jangan meninggalkan diskusi musyawarah, sehingga targetnya jelas, tujuannya jelas, ya. Kemudian harapan besarnya selamat awal sampai akhir. Ini yang paling penting. Wa arafna anna munadhiral hadhiqatul uzma bakar ra'iatun. Pemandangan saya tahu, wa arafna anna munadhiral hadhiqah, kita tahu pemandangan di kebun raya Bogor. Wa arafna anna munadhiral hadhiqatil uzma, kita tahu pemandangan di kebun raya Bogor ra'iatun, sangat indah. Nah, kebun raya Bogor itu sangat indah. Ternyata kalau kita masih sama-sama belum pernah ke sana, dari materi ini saja sudah kita bisa bayangkan, oh ternyata kebun raya Bogor itu memang indah sekali. Artinya tempat-tempat wisata yang terawat, yang teratur, kemudian yang banyak memberi edukasi. Jere wong biyen gambaran-gambaran bayangan yang untuk kita berpola tingkah dan berperilaku diawali dari situ. Ini namanya edukasi. Uzma Bogor. Kemudian wawan, yajibu alaina an nasta'iddu mundul an. Yajibu alaina, wajib untuk kita, an nasta'idda, untuk mempersiapkan mundul an, dari sekarang. Ini kan namanya diskusi, jadi saling memberi masukan, saling menanggapi, mana yang terbaik itu dipakai. Jadi kata Wawan, kalau memang semuanya sudah dipaparkan begitu, maka kita wajib untuk mempersiapkan diri dari sekarang. Ini artinya apa? Kalau kita mau rihlah, ini hendaknya jauh-jauh hari kita persiapkan. Jangan dadakan, ya. Orang yang segala sesuatunya dadakan, ini biasanya hasilnya tidak
maksimal. Wis to sapa wae ya, sapa wae nek apel-apel kok dadak tanpa persiapan, ini hasilnya tidak akan maksimal. Wong sampean ape mangan dodok wae ora maksimal kok. Keteng wis kadung lesu, dodok enak panganan, dodok langsung dipangan. Wetenge kembung. Nah, seperti itu. Idealnya apa? Harus ada persiapan. Kayak ini loh, sebentar lagi kita kan akan masuk bulan Ramadan. Coba sampean ingat-ingat, kenapa orang yang mau berbuka puasa itu kelihatan nikmat dan lezat? Karena sebelumnya dipersiapkan. Coba kalau dadakan, biasa tanpa persiapan sampean sepedaan jalan, ya toh, begitu kurung adzan jeluk langsung medun, gue lak banyu ngombe. Ya gak begitu nikmat. Oh, ya toh. Tapi kalau sudah dipersiapkan di atas meja, kemudian nunggu tarhim, nunggu adzan, begitu terdengar adzan, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Itu yang puasa. Yang nggak puasa ya biasa-biasa saja. Makanya besok jangan sampai nggak puasa. Ya. Apalagi zaman sudah usia balik powel itu ya. Kelas 3 ini kan sudah balik semua. Nggak ada alasan. Ya. Nggak ada alasan tidak ikut puasa. Pak aku ora poso Pak, saya cilik. Wong sakmono gedene kok cilik. Ya. Sakmono gedene kok cilik, wis brewok kok isih ngaku cilik. Nggak boleh, nggak ada alasan, sudah balik wajib puasa. Nah, ya. Puasa sunnah sama, ya. Syaratnya memang sudah harus balik, begitu. Termasuk syarat-syarat yang lain banyak lah. Dari syaratnya puasa itu Islam terutama, ya. Satu Islam. Kalau nggak Islam nggak wajib puasa. Kemudian yang kedua kuat menjalankan puasa, betul-betul fisiknya kuat. Kalau nggak kuat jangan dipaksakan. Tapi ya jangan sembrono. Begitu fisiknya kuat ngakunya tidak kuat, ini kan aneh. Misalnya ya Ivan ini, begitu hari pertama zuhur kuat puasa, menahan lapar, menahan dahaga kuat. Tapi begitu mau asar, Ivan ini kejang-kejang awake ya. Kejang-kejang. Ngeweder nang dhuwur bayang wis ora kuat apa-apa. Ya. Yang hidup tinggal matanya saja. Dipanggil sudah gak kuat bicara. Gimana ini? Ya muka saja. Batalkan saja puasanya. Cepat kasih minum daripada mati. Karena gak kuat. Kalau gak kuat jangan dipaksakan. Yang ketiga, gak gila atau stres. Orang yang tidak gila, orang yang tidak stres, ini wajib puasa. Kalau dalam kondisi stres atau gila, ini tidak wajib puasa. Dodok apa ini baca Ramadan tak pintu lah, ini tidak wajib puasa. Misalnya ya ini ya, ada orang biasa-biasa di hari sebelum Ramadan aktivitas biasa, ke sawah biasa, kerja biasa. Begitu masuk Ramadan, ini mulai habis subuh sampai zuhur melaku, jalan terus ke sana kemari tanpa pakaian. Masya Allah, tanpa pakaian, asempaku, sempakan tok. Lah terus kaca motonan riben ireng. Masya Allah. Oh berarti ini stres anyaran, bintu anyaran yo iki. Ini enggak wajib puasa. Paham? Kemudian selanjutnya syarat puasa itu kalau perempuan tidak sedang haid, tidak sedang nifas. Insya Allah kalau laki-laki aman lah, nggak ada yang haid, nggak ada yang nifas. Masuk wong lanang kok apa ini haid? Nifas itu perempuan yang mengeluarkan darah karena sehabis melahirkan. Itu minimum ya, minimum 40 hari. Hitungannya seperti itu. Tapi keseluruhannya ini wajib qadha. Kemudian orang yang safar,
orang yang bepergian ini boleh tidak puasa, musafir bepergian, tapi dengan syarat musafirnya ini musafir yang sah, ya. Bepergiannya yang bepergian diperbolehkan agama. Kemudian ada niatan untuk tidak puasa, ada niatan untuk menjalankan qada puasa. Jadi harus dikodoi. Kalau memang nanti enggak kuat atau enggak puasa, maka harus ada niatan qada. Oke, lanjut. Ini pendapat dari salah satu anggota kelas atau anggota panitia. Hadhi fikratun jayyidah wa arafna anna munadhira yajib alaina an nasta'idda mundul an idzan li'annal madrasata ba'idatun an Bogor. Karena sekarang madrasah kita itu jauh dari kota Bogor. Li'annal madrasata ba'idatun an Bogor. Karena madrasah kita itu jauh dari kota Bogor. Apalagi tadi katanya Ipan, Bogor itu masuk wilayah Jawa Barat atau Jawa Tengah? Bogor kok seperti itu. Sulaiman, sahih, benar atau bagus, ya. Li'annal madrasata ba'idatun, karena sekarang madrasah kita jauh dari kota Bogor. Sahih, benar. Utlubi ya Maryati min sadiqatina ayyastaqditna wa yastami'na fil fasli. Carilah teman-teman kita, Maryati itu nama teman perempuan, ya, yang ada di anggota kelas atau di Maryati. Carilah teman-teman kita Maryati ayyastaqditna, untuk persiapan wa yastami'na, dan kumpul atau berkumpul fil fasli, di kelas. Maryati jawab, ya. Maryati ini kasih jawaban, sa'ukhbiruhunna bidzalik, akan saya kasih tahu mereka semua. Sa'ukhbiruhunna bidzalik, akan saya kasih tahu mereka semua. Diberitahu hal apa kira-kira? Diberitahu hal apa kira-kira? Satu, tentang rihlah. Kemudian tujuan rihlah. Nah, kemudian persiapannya ini semuanya harus dikasih tahu. Ini pelajaran untuk kita, ya. Kalau kita menerima amanat, ya, kita menerima amanat segala sesuatu, ini sampaikan, jangan ada yang tersisa atau disimpan. Misalnya begini,
Ivan tuh dikasih amanat sama guru, Pan nanti teman-teman sampean bilangi ya jam 10 waktunya istirahat. Mari ngono, habis terima amanat itu langsung bergegas bengok sak kuat-kuate, istirahat, istirahat. Padahal jame disebut ora disebut no. Lah ini loh salahnya di sini. Amanat itu harus disampaikan sebagaimana pemberi amanat yang lengkapan, jangan separuh-separuh. Ivan dikasih titipan amanat, Van nanti jam 10 anak-anak istirahat duha. Langsung bergegas ke kelas, sampaikan ke teman-teman, istirahat, istirahat, istirahat. Ora disampaikan jame, buyar. Begitu sudah istirahat dilihat jamnya, baru jam 9 lah. Ini namanya amanat tidak disampaikan secara utuh. Podo karo Yusuf misalnya habis ke rumah sakit, ya toh? Habis ke rumah sakit untuk kontrol kesehatan, kemudian dikasih tahu, Sof, ini nanti kakak kamu sampean bilangin kalau minum obat ini sehari semalam hanya diperbolehkan 3 kali. Mulai penyampaian amanat tidak sempurna, Kak ngombe telu, lu mau ngono tok ya bingung tenang. Lha sampean jere sapa? Jere dokter diturut ngombe telu, sak ombenan telu. Lah sedina ping 9 mencret, tambah mencret. Iya, sing disalahno doktere, rumah sakite, obate. Padahal yang salah itu penyampai amanat ini yang salah. Tidak secara utuh. Harusnya piye? Kak, engko ngombe obat sedina cuma oleh ping 3. Jangan dipotong. Ini loh bahayanya orang yang menerima amanat. Makanya amanat itu sampaikan apa adanya, jangan dikurangi. Kalau perlu ya jangan ditambah-tambahi. Paham Ivan? Ya Nun, paham Nun? Contohnya begini Nun, sampean dapat amanat dari sekolahan. Misalnya ini, besok ada kegiatan Isra Mi'raj. Semua siswa diwajibkan berbusana muslim. Mulai kondo karo wong tuane, Pak, Bu, meneh Isra Mi'raj kon tuku klambi anyar busana muslim. Ya toh? Enak tambahane to ora? Ada. Ono tambahane DKI anyar barang. Padahal dari sekolah enggak begitu amanatnya. Besok Isra Mi'raj ini harus berbusana muslim, kan cukup gitu. Tidak harus ada tambahan anyar. Tapi dasar Yanun nambah-nambahi. Ini namanya tidak sesuai amanat. Oke. Lanjut Sulaiman. Wa khudhu ma'anal wajibat al-hafifah wal masyrubat wa malabisas siyahah wa qurratil qadam wa alat taswir. Ya, mari kita mengambil persiapan. Wa khudhu ma'anal wajibat al-khafifah. Mari kita mengambil persiapan yang ringan. Mari kita mengambil persiapan yang ringan. Wa khudhu ma'anal wajibatil khafifah. Wal masyrubat, dan minum-minuman. Karena ini memang perjalanan ke tujuan wisata Kebun Bogor, maka segala persiapan harus dipersiapkan, termasuk minum-minuman. Kadang-kadang kan ada kan anggota itu salah satunya pemabuk atau alergi dengan kendaraan, baru sedikit mabuk, baru sedikit mabuk. Lah maka minum-minuman penghilang rasa mual ini harus dipersiapkan. Wa mala bisa sibaha, dan pakaian renang ini juga harus dipersiapkan kalau memang tujuannya kita ke Kebun Raya Bogor. Nah,
Ya, di sana kan memang area wisata. Ya, area wisata yang full edukasi, ada tempat renangnya juga. Wa mala bisa sibaha wa qurratil qudam dan bola sepak atau bola sepak itu loh ya. Dan bola sepak, istilahnya sepak bola. Nanti di sana bisa dipakai. Jangankan di kebun Bogor ya. Wong di pantai Tuban saja kita bawa bola itu sudah luar biasa. Seru gitu loh. Artinya seru. Karena ada wahananya memang ya. Ada persiapannya. Kemudian wa alat taswir, ya ini yang jarang. Wa alat taswir, alat melukis, alat menggambar. Ini jarang yang membawa. Dan alat menggambar. Wa alat taswir, alat menggambar atau alat melukis. Ini biasanya orang-orang yang jalan ke wisata banyak dilupakan. Kenapa? Karena sekarang sudah lebih ideal ada yang namanya kamera. Nah, ini ya. Kalau dulu memang belum ada banyak kamera, maka yang dipersiapkan adalah alat-alat menggambar atau alat-alat tulis. Oke. Lanjut Sitorus. Sitorus ini nama anggota panitia atau anggota kegiatan rihlah. Hal hunaka syai'un akhar? Apakah di sana ada sesuatu yang lain? Hal hunaka syai'un akhar? Apakah di sana ada sesuatu yang lain? Artinya ya selain edukasi tempat mandi, kemudian edukasi sepak bola, kemudian edukasi menggambar, melukis dan lain sebagainya. Si Taurus tanya, apakah di sana masih ada sesuatu yang lain? Hal hunaka syai'un akhar? Naam. Apa naam? Iya. Artinya naam apa? Iya. Ya, oke, naam iya. Ihmil aidan ba'dul qarasis saghirah wal midallah. Ini juga kadang-kadang jarang dipersiapkan. Bawalah juga ihmil aidan, bawalah juga ihmil aidan, bawalah juga ba'dul karasi, sebagian kursi as-saghirah, yang kecil. Nah, ini yang jarang dipersiapkan karena kita mau ada di kebun, di pinggir pantai, kadang-kadang kita lupa bawa kursi kecil. Ini sangat dibutuhkan di sana daripada menyewa bayar. Sampeyan nggawa dhewe. Al-qarasis saghirah wal midallah, dan payung penting. Bawa payung, bawa kursi. Nah, ini bisa kebayang di suasana pantai Bali, ya. Pantai Bali itu wisatanya memang kayak begitu. Banyak yang bawa kursi, kemudian banyak yang bawa payung. Untuk apa? Untuk mereka-mereka yang berkulit putih. Nah, untuk mereka-mereka yang berkulit putih tidak kuat dengan sengatan sinar matahari, karena di sana banyak sumur ya. Karena di sana banyak sumur. Nah, jadi Bali itu banyak sumur ya, banyak sumurnya. Maka mereka harus bawa payung berteduh sendiri, karena rata-rata orang asing di sana itu kepengin hitam, gitu loh. Lah, tapi kalau mereka berjemur terus-menerus gak kuat dengan sinar, akhirnya bawa payung. Lah, kalau kita orang Jawa sini datang ke sana pengen kuning ya gak bisa, wong kita sudah hitam. Malah makin hitam sampean. Nah, seperti itu. Makanya kalau memang kita nanti wisatanya ke pantai-pantai atau ke kebun, ke tempat-tempat edukasi yang langsung tanpa atap, ini harus kita persiapkan. Ya kursi kecil, ya bawa payung. Biasanya payung wisata
kan ada sendiri ya. Kayak orang yang dipakai orang jualan tuh loh. Nah, sudah ada tiangnya. Kemudian kita tinggal duduk di bawahnya. Nah, seperti itu. Sambil memperhatikan banyak sumur yang berjalan ya. Banyak sumur yang berjalan di sana. Satakuna rihlatuna mumti'atun. Sulaiman, satakuna rihlatuna mumti'atun insyaallah. Perjalanan kita insyaallah mumti'atun, menyenangkan. Ya ideal lah, orang wisata itu kan harusnya menyenangkan. Lah kalau wisata itu gak menyenangkan, ya mending jangan berangkat. Wong wisata kok menyeramkan. Ada nggak orang-orang wisata tujuannya ke rumah hantu? Hah? Ada nggak? Wisata tapi justru ke rumah hantu. Lah hantu itu kan identik menakutkan. Padahal tujuan wisata itu apa? Menyenangkan, bukan menakutkan. Ya nggak apa-apa sih, itu kan pilihan, ya. Pilihan bebas-bebas saja. Cuma idealnya, ya. Nah, betul. Ya, Telaga Sarangan. Kemarin Blitar, kemarin Malang, sekarang Sarangan, besok berubah lagi. Nah, insya Allah agenda pertemuan wali murid ini kita jadwalkan hari Sabtu. Ya. Hari Sabtu sekaligus kita mengadakan event hormat Isra dan Mi'raj. Jadi pagi nanti siswa Isra Mi'rajan, kemudian siangnya khusus wali kelas 3 ini kumpul bahas akhir tahun. Makanya saya ingin pastikan sampai itu jangan mulah maleh ya. Itu mulah maleh. Kemarin Malang, kemarin lagi Blitar, sekarang ganti Sarangan. Sarangan itu daerah mana? Daerah mana itu? Magetan. Magetan sama Blitar jauh mana? Jauh Magetan. Ada keluarga yang di Magetan, ada yang punya. Lah kok atuh tenang. Telaga Sarangan ya. Nanti kita coba bahas dengan guru-guru yang lain. Ada usulan Telaga Sarangan. Lanjut. Enggak. Jadi kelas 1 2 enggak usah ikut. Ya. Khusus kelas 3. Bahkan kalau perlu ya orang tua kalian aja diajak. Nah, biar sekalian bisa menikmati suasana keluarga dan bahagia. Enggak apa-apa. Ya. Sekali-kali kan gitu. Diajak. Sulaiman, satakuna rihlatuna mumti'atan insyaallah. Li'anna sayyarah, karena perjalanan, li'anna sayyarata, karena perjalanan kita, li'anna sayyarah atau karena kendaraan boleh, perjalanan boleh, satamurru bitabi'atil jamilah, akan melintas, satamurru akan melintas, bitabi'atil jamilah, di pemandangan yang bagus. Artinya menyenangkan itu karena sepanjang jalan kita akan melintasi pemandangan-pemandangan yang bagus. Mulai dari tebing, kemudian gunung, persawahan, sungai dan seterusnya. Itu kan jarang-jarang kita tahu hal-hal seperti itu. Beda ya kalau di Arab Saudi misalnya. Arab Saudi itu pemandangannya cuma satu itu, batu ya. Jadi gunung, batu-batu, kemudian padang pasir. Hanya sebatas itu. Beda jauh dengan Indonesia. Zaman jalan, pengen tahu batu ada, pengen tahu pasir ada. Tapi yang mereka nggak punya, kita punya kebun,
Nah, lereng gunung, sungai, kemudian air terjun, pantai, gua yang subur dengan air, sangat beda jauh dengan di Arab Saudi. Ada Gua Hira, tapi Gua Hira itu hanya bebatuan saja. Nah, seperti itu. Maka perjalanan kita akan sangat bagus, akan sangat nikmat. Ini pendapat Sulaiman. Kemudian Soekarno, hunaka nusyahidul huful wal mazara wal khudra. Hunaka nusyahidul huful. Di sana kita akan melihat, hunaka nusyahidul hukul. Di sana kita akan melihat kebun. Hukul itu kebun. Di sana kita akan melihat kebun. Namanya kebun itu ya macam-macam, ada tanamannya macam-macam. Wal mazari' dan sawah. Al hadra yang hijau. Masya Allah. Di sana kita akan melintasi namanya perkebunan, sawah-sawah, lereng yang sangat hijau. Wasufuhal jabal, wasufuhal jabali, dan lereng gunung. Lereng gunung. Wal buhairah, dan pantai. Wal buhairah dan pantai. Ma ajmalal munadhira, sungguh pemandangan yang indah. Ma ajmalal munadhir, sungguh pemandangan yang indah. Hunaka nusyahidul hukul, di sana kita akan melihat kebun. Wal mazari al hadra, dan sawah yang hijau. Ya. Wa nusyahidul qanawati, ya. Wa nusyahidul qanawati, dan melihat aliran sungai. Wa nusyahidul qanuta, dan melihat aliran sungai qanawat. Ya jari fihal ma, yang airnya mengalir. Ya jari fihal ma, yang airnya mengalir. Ilal mazari'i, ke sawah. Ilal mazari'i, ke sawah. Wal huqulir ra'i'ah, dan kebun yang indah. Dan kebun yang indah. Wa nusyahidu aidan, dan kita akan melihat juga. Wa nusyahidu aidan, dan kita akan melihat juga qimmatul jabal, lereng gunung atau puncak-puncak gunung. Wa sufuhal jabal, dan lereng gunung. Kalau tadi puncak, sekarang lereng, ya. Ma ajmalal munadhir, wa sufuhal jabal, wal buhairah, dan pantai. Dan pantai. Dari kalimat bahrun. Bahrun artinya apa? Laut. Kalau buhairah itu menjadi arti pantai atau danau. Danau atau pantai. Boleh.
Ngerti danau ya? Danau itu apa? Air yang mengalir di pinggir atau di tepi gunung. Oke. Ma ajmalal munadhir. Sungguh pemandangan yang bagus. Ma ajmalal munadhir. Sungguh pemandangan yang bagus. Wa ma ajmalu hadzal makan siyah. Dan sungguh pemandangan wisata yang bagus. Ma azmala hadzal makan siyah. Dan sungguh pemandangan wisata yang bagus. Jadi siyah itu wisata. Makan siyah itu tempat wisata. Makanun tempat, siyahi wisata. Wawan. Thumma natamatta bi jamalit tabi'ah fil hadiqatil udma Bogor. Kemudian kita bersenang-senang. Thumma natamatta, kemudian kita bersenang-senang bi jamalit tabi'ah, bi jamalit tabi'ah, dengan pemandangan yang bagus, bi jamalit tabi'ah, dengan pemandangan yang bagus, fil hadiqatil udma Bogor, di kebun raya Bogor. Endingnya dari diskusi yang ada awal hingga akhir ditutup oleh Wawan. Nanti insya Allah kita akan bersenang-senang di sana, di kebun raya Bogor. Yang paling penting ya, materi hari ini bisa kita ambil satu pelajaran. Segala sesuatu yang akan kita kerjakan ini hendaknya dipersiapkan lebih dahulu. Dengan apa? Dengan diskusi dan musyawarah. Apalagi ini urusan lembaga atau urusan yang menyangkut banyak orang. Jangan asal dibuat sendiri, tapi harus dibicarakan, harus duduk bersama. Saya kira ini materi kita hari ini. Barangkali ada pertanyaan, silakan.